Baik, kita masuk di part 3. Kemudian kita masuk ke view 3D. Kita klik halaman yang sudah kita buat, kita klik edit. Kemudian kita geser sedikit ya garis dari halaman yang sudah kita buat tadi karena terlalu menempel. Di sisi RAM kita geser sedikit lagi sehingga tidak menempel pada badan RAM. Kita klik OK. Kita geser sedikit ya, kita klik OK. Kita lihat dari view 3 dimensi sudah ada space ya antara halaman dengan badan RAM. Kita cek lagi. Oke, sudah seperti yang kita inginkan ya. Baik, kita coba setting lagi ya di badan halaman ini. Kita geser sedikit lagi karena kita membutuhkan space yang cukup untuk memasukkan dinding penahan tanah, dimana ukurannya 30 cm ya untuk ketebalannya. Kita klik OK, kemudian kita atur kembali untuk dinding penahan tanahnya supaya satu garis ya dengan badan halaman. Kemudian kita hapus railing yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik wall. Wall dinding penahan tanah ya, dan kita mulai lakukan penggambaran di sisi badan RAM. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan dinding penahan tanah yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu juga dengan badan halaman, kita geser lagi atau kita move sehingga menempel pada dinding penahan tanah. Kita coba cek dari view 3 dimensi. Kita lihat. Kita masuk ke mode realistik. Kita lihat. Bagus ya. Jadi satu kesatuan dengan dinding penahan tanah yang menjadi batas antara jalan dengan halaman bangunan. Oke, tahap berikutnya adalah kita akan membuat tempat parkir atau lahan parkir. Kita masuk ke floor, kemudian floor structure, kemudian masuk ke edit type, duplikat, kemudian kita beri label nama parkiran ya. Kita klik OK, kita masuk ke edit. Kita pakai satu layer saja, create new material, kita rename, kita beri label parkiran, parkir kendaraan, kemudian kita pilih materialnya, kita pakai stone ya. Kita cari kira-kira
mana material yang pas untuk parkiran yang akan kita desaininnya. Rekan-rekan bisa memilih material sesukanya ya, sesuai keinginan dari rekan-rekan. Oke, kita coba pakai aspal, kita coba cari. Oke, kita pakai aspal ya, kita klik OK. Kemudian untuk ketebalannya kita masukkan angka 20 cm, kita klik OK. Kemudian kita klik line, lalu kita melakukan penggambaran atau desain pada tempat yang kita inginkan. Oke, kita klik OK. Kita lihat dari view 3 dimensi sudah masuk ya. Kita lihat elevasinya. Kita klik lagi parkiran, kita masuk ke edit type, kita ganti ketebalannya menjadi 12 cm, kemudian kita klik OK. Kita mencoba agar lahan parkiran ini lebih rendah daripada jalan beton yang sudah kita buat ya. Baik, berikutnya kita akan membuat pembatas kendaraan pada lahan parkir ini, tapi kita akan menggunakan pembatas berupa pot tanaman. Kita klik lahan parkirnya, kita edit, kemudian kita klik line, lalu kita mulai proses penggambarannya. Kita coba cari garis tengahnya yang membagi area parkir ini. Kemudian kita klik line yang sudah kita buat, kita copy, berikut juga dengan sisi sebelahnya kita copy, kita geser sedikit lagi ya biar sedikit lebih besar. Kemudian kita klik lagi garis lainnya, kemudian kita geser, kita klik lagi, kemudian kita copy, kita copy sekitar 80 cm ya ke arah dalam. Kemudian garis-garis yang tidak perlu kan kita hapus. Oke, kita drag garisnya, kemudian kita geser ke dalam. Begitu juga dengan garis lain di sisi sebelahnya. Kita sesuaikan, kita klik line, kemudian kita tutup. Ini akan menjadi pot tanaman ya, kita akan membuat pot tanaman. Jadi kita sesuaikan bagian sisi kiri dan bagian sisi kanannya. Kita klik line, kita tutup. Oke, area parkir ini akan membentuk lubang di mana kita akan menggambar pot tanaman pada lubang yang sudah kita desain. Oke, kita klik lagi lahan parkirnya, kita edit, kita klik garisnya, kemudian kita move. Nah, sepertinya area parkirnya
kita perluas saja ya. Begitu juga dengan lubang untuk pot yang sudah kita desain, kita geser kembali ke tengah area parkiran. Sehingga area parkir ini kelihatan lebih proporsional ya. Kita klik OK. Coba kita edit type lagi, atur lagi. Untuk sudutannya kita coba bikin lebih smooth pakai setengah lingkaran ya. Oke, kita klik, kemudian kita coba mirror sisi sebelahnya, kita atur kembali, kita setting. Oke, kita klik art lagi. Kita coba desain pada sudut yang lain. Kita coba mirror ke sisi sebelahnya, kita klik drag line yang tidak perlu. Oke, kita move lagi ya ini. Tapi kita rapikan kembali, klik drag. Oke, sudah rapi ya. Oke, ada problem sedikit. Saya coba cari di mana. Oke, kita rapikan lagi, kita sesuaikan. Klik OK. Oke, lihat dari view 3D, lubangnya sudah terbentuk dan nantinya akan menjadi dasar untuk pola pemasangan dinding pot ya. Nah, kita move sedikit lagi supaya dia benar-benar berada di posisi tengah. Oke, lihat dari view 3D, oke, sudah cukup profesional ya. Baik, berikutnya kita akan memasukkan dinding untuk pot tanaman. Kita masuk ke wall, kita pilih dinding pot tanaman, edit type, duplikat. Oke, dinding pot tanaman 2, kita langsung oke saja, edit. Kita coba cek layernya, kita ganti create new material, kita rename, kita kasih nama pot tanaman, kita cari materialnya, kita coba pakai stone. Coba pilih salah satunya ya. Saya coba cari mana yang bagus. Kita klik OK. Layer finishing sebelah sisinya kita samakan, kita klik OK, kita klik OK,
Kemudian kita mulai lakukan proses penggambaran. Kita lihat dari view 3D sepertinya terlalu tinggi ya, kita coba turunkan. Klik drag, kemudian kita setting kembali ketinggiannya di unconnected, kita bikin 1 meter. Kita klik drag lagi, setting di angka 45 cm. Masuk ke level 1, kita klik wall, kita ganti di unconnected menjadi 45 cm. Kemudian kita mulai penggambaran lagi. Untuk lengkungan kita bisa pakai arc, kita sesuaikan lengkungannya, kita klik line lagi, klik, kemudian kita pakai arc lagi, kita sesuaikan lengkungannya. Oke, untuk sisi sebelahnya kita samakan ya prosesnya. Line lagi, kemudian kita pakai arc untuk menutup, kita sesuaikan. Oke, kita lihat dari posisi view 3 dimensi hasilnya seperti ini ya. Masuk ke level 1, floor, edit type, kita duplikat, kita masukin label rumput, kita edit, kemudian kita create new material, rename, kita masukkan label rumput, strip 2, kita cari materialnya ya, kita pakai grass, kita cari oke, mana yang bagus, klik oke. Loading, kita atur ketebalannya, kita ganti dengan finishing. Oke, kita buat layer baru aja ya, sebagai layer di bawah rumput. Kita create new material, rename, masukkan label nama tanah, strip 2 ada, rename tanah, strip 3, masuk ke material, kita cari soil, kita klik double ya, klik oke. Kita masukkan ketebalannya 60 cm, kemudian kita ganti lagi rumput menjadi 10 cm, kita klik OK. Kemudian di height offsetnya kita setting kembali, kita klik line, kita mulai proses penggambaran. Sama seperti proses sebelumnya, ini hanya pengulangan saja. Klik line, klik out, masuk ke line lagi,
kita tutup, klik OK. Oke, sudah jadi. Selisih sedikit, kita klik edit type, kita geser kembali ya, klik OK. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk, bagus ya, warnanya juga cantik, menarik. Baik, pot untuk pembatas kendaraan pada area parkir ini sudah terbentuk. Kita masuk ke level 1, kemudian kita klik dinding pembatas tanah, kita drag sampai ke ujung garis parkiran. Begitu juga dengan sisi sebelahnya. Oke, klik wall, kita pilih dinding pembatas tanah, unconnected-nya kita ganti 310, kemudian kita lakukan, kita pilih ya untuk posisinya, kemudian kita lakukan proses penggambaran pada area parkiran ini. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah tertutup ya, jadi lingkungan dari area bangunan restoran ini sudah terbentuk dan sudah privacy ya. Kita klik wall, kita pilih dinding pot tanaman, kita masukkan angka di base offsetnya dan unconnected-nya. Kemudian kita lakukan penggambaran pada sisi sebelah dinding penahan tanah yang sudah kita buat ya. Oke, kita gambar pada posisi ini supaya nantinya kendaraan tidak terlalu menempel pada dinding penahan tanah ya. Masih ada space antara dinding dengan kendaraan. Kemudian pada pot ini juga kita bisa letakkan tanaman sebagai peneduh untuk kendaraan yang parkir di bawahnya atau di depannya ya. Cek kembali. Coba klik dinding pot ini ya, kita coba naikkan, kita masukkan angka di base offset dan di unconnected-nya kita masukkan angka juga. Kemudian untuk rumputnya kita klik, kemudian kita masuk ke height offsetnya, kita masukkan angka min 215. Oke, min 100 ya, jadi dia naik ke atas. Kita coba masukkan angka min 190 atau min 160. Oke, sudah lebih baik ya, jadi sedikit lebih tinggi. Kemudian untuk pot yang berada di sisi depannya, kita coba klik, kemudian kita masuk ke edit type, kita pilih pot tanaman dua. Oke ya, oke, sudah jadi. Kita masuk ke flow, height offsetnya kita ganti dengan
min 160, kita klik line, lalu kita lakukan penggambaran pada pot yang sudah kita desain sebelumnya. Kita akan memasukkan rumput, pada pot ini. Klik OK. Nah, ada problem sedikit, tapi kita lihat dulu di view 3 dimensi. Oke, tidak ada problem yang berarti ya, sudah bagus dan proporsional. Menarik ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan membuat selasar. Masuk ke level 1, floor arsitektural. Kita pilih lantai ruangan, masuk edit type, duplikat, kemudian kita beri lebar nama selasar, klik OK, edit, kemudian kita coba lakukan pengaturan pada layer-layernya. Oke, kita create new material, kita rename, kita beri label nama granit selasar, kita cari materialnya, pakai stone, kita cari kira-kira mana yang bagus untuk lantai selasar kita. Oke, kita cek lagi, kita ganti eksterior, kita klik OK. Height offsetnya kita setting kembali, kita masukkan angka 5 cm, kita klik line, kemudian kita mulai melakukan penggambaran atau desain lantai selasar ini di atas halaman yang sudah kita buat ya. Selasar ini digunakan untuk sirkulasi orang untuk menuju ke kamar mandi atau WC ya. Kita edit sedikit lagi, tuh klik OK. Kita lihat dari view 3 dimensi, kita putar sedikit, kemudian kita lihat. Oke, sudah bagus ya. Porsi dan tempatnya sudah sesuai. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan pintu pada area kamar mandi. Kita klik door, kita pilih salah satu pintu. Kita masuk ke seal height, kita masukkan angka 5 cm, kemudian kita masukkan pada area dinding yang dimana kita butuhkan ada pintu di situ ya. Kita atur kembali, kemudian kita klik, kita mirror ke area ruangan di sebelahnya, kemudian kita masuk ke door, kita pilih lagi pintu yang sama, kita masukkan pada dinding ruangan yang kita butuhkan ada pintu di situ ya. Begitu juga pada ruangan-ruangan kamar mandi, kita membutuhkan pintu di area itu.
Oke, kita atur kembali, setting kembali, gitu. Dengan pintu yang sama kita masukkan kembali sehingga ruangan kamar mandi ini memiliki pintu ya. Oke, atur kembali, kita select pintu-pintu ini. Nah, select ya. Kemudian kita mirror ke area kamar mandi yang berada di sisi ruangan sebelah. Kita lihat dari view 3 dimensi, kita lihat hasilnya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, sudah sesuai ya. Baik, untuk tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan pintu lagi. Kita klik door, kemudian kita pilih salah satu pintu, kita klik edit type, kita duplikat, kemudian kita beri label nama pintu dapur dengan ukuran 100 cm kali 220 cm. Kita masuk pada kolom dimension, kita ganti height-nya dan juga weight-nya, kemudian kita klik OK. Seal height-nya kita masukkan angka 5 cm, kemudian kita coba masukkan pintu pada dinding di area dapur ya. Kemudian kita setting kembali. Oke, klik pintu lagi, kita masukkan pada dinding di area dapur, kita masukkan angkanya, kita rapikan ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan dinding untuk pembatas area kasir ya. Kita klik wall, kita klik, kita pilih dinding bata, kemudian edit type, duplikat, kemudian kita beri label nama dinding pembatas area kasir. Kita klik OK, kita masuk pada edit, kita coba cek layernya, kita masuk ke create new material, kita rename, kita beri nama dinding pembatas area kasir, kita coba cari materialnya, kita pakai brick. Untuk rekan-rekan silakan memilih material apa yang disukai ya. Oke, kita klik double, sudah masuk ya. Kita apply, kemudian oke. Untuk layer bagian bawahnya kita pakai material yang sama ya. Oke, untuk ketebalannya kita buat sama, kita klik OK, kita klik OK, kemudian di base offsetnya kita coba setting kembali, kemudian kita lakukan penggambaran dinding yang sudah kita atur ini pada denah yang sudah kita rencanakan atau pada area di mana kita akan membuat
atau memasang dinding pembatas untuk area kasir ini. Oke, kita setting kembali, kita atur, sudah masuk ya. Kita coba lihat dalam view 3 dimensi. Kita coba lihat dari jarak dekat apakah sudah sesuai. Kita klik wall lagi, kemudian untuk sisi sebelahnya kita masukkan lagi dinding pembatasnya. Kita edit sedikit ya untuk selasarnya, kita coba panjangkan ke depan. Klik line, kemudian kita buat garis baru. Oke, kita rasa sudah cukup. Kita masuk ke view 3D. Kita coba klik dindingnya ya, kemudian kita masuk di unconnected, kita ganti ukurannya menjadi 75 cm. Oke, kelihatan sudah proporsional ya. Oke, kita kembali ke level 1, kita klik wall, kemudian kita lakukan penggambaran lagi dinding pembatas ini, dimana pada area ini akan dijadikan area resepsionis ya, atau area untuk menerima tamu. Oke, kita atur sedikit. Kita lihat dari view 3 dimensi, kita putar sedikit ya. Kita cek kembali. Baik. Setelah dinding pembatasnya selesai kita buat, kita akan membuat topping mejanya ya. Kita masuk ke level 1, kita ke flow, edit type, duplikat, kemudian kita beri label nama, topping meja kasir dan resepsionis ya. Sorry. Kita klik OK, edit. Kita coba setting lagi ya untuk layer materialnya. Kita pakai satu layer saja. Kita beri label nama topping meja. Oke. Kita masuk ke new create material, create new material ya. Kita beri label nama topping meja, kemudian kita cari materialnya, kita masukkan nama wood, kita coba cari materialnya mana yang bagus ya untuk topping meja kita. Oke, kita insert lagi ya untuk layer tambahan. Kita create new material, kita rename, kita beri nama atau label beton meja ya. Jadi untuk struktur dari topping meja yang akan kita rencanakan ini, kita kasih material konkret,
Kita pilih salah satu materialnya, kita klik OK, kita beri ketebalannya 10 cm, kita klik OK, klik OK lagi. Height offsetnya kita coba masukkan angka, kemudian kita klik line dan kita mulai lakukan penggambaran. Kita gambar dengan garis sembarang dulu ya, kemudian nantinya akan kita atur kembali untuk ukuran pastinya. Oke, kita klik lainnya, kemudian kita atur kembali ya sesuai dengan jarak ukuran yang kita inginkan. Tidak sulit ya menggunakan Revit ini. Oke, kita klik OK, kemudian kita coba lihat dari view 3 dimensi, kemudian kita coba lihat ke posisi, sudah bagus ya. Oke, tahap berikutnya adalah kita kembali ke level 1, kita masuk ke wall, kita masuk ke edit type, duplikat. Oh sorry, kita pakai dinding yang sama saja ya. Kita klik OK, klik OK, kemudian di base offsetnya kita masukkan angka, unconnected-nya juga. Kemudian kita mulai lakukan penggambaran pada area kasir ya. Oke, kita lihat dalam view 3 dimensi. Oke, dinding pembatasnya sudah jadi ya. Kita coba cak sedikit ke bawah. Kita lihat. Klik wall lagi, kita masuk ke unconnected, kemudian kita coba lakukan penggambaran dinding kembali. Oke. Kita masuk ke view 3D. Oke, kita lihat sudah jadi ya dinding pembatas di dalam area kasir. Oke, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan curtain wall pada area lantai 1. Kita klik wall, kemudian kita cari curtain wall, storefront, kita duplikat. Oke, kita pakai nama storefront 2, kemudian pada vertical grid kita atur 200 spacing, horizontal grid kita coba pakai 250 cm. Oke, kemudian kita ke base offset, kita atur ke unconnected, kita juga atur kembali. Lalu kita lakukan penggambaran pada dinding pembatas di resepsionis ya. Kita
kita masuk ke view 3D, kita lihat hasilnya. Oke, kita klik, kemudian edit type, kita atur kembali di horizontal grid-nya. Kita coba masukin angka 100, kita klik OK. Oke, kita coba atur kembali base offset-nya. Terlalu rendah ya. Kita atur kembali jadi 100. Kita klik drag aja. Oke, di angka base offsetnya 85, bagian topnya juga kita klik drag sehingga bagian top dari curtain wall ini pas ya, berada di bawah balok baja strip. Kita lihat. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan curtain wall lagi ya. Kita klik wall, edit type, kemudian duplikat, kita pakai store font 4, klik OK, kemudian kita masuk ke base offset, ganti 10, unconnected-nya juga kita ganti menjadi 300 ya, atau 3 meter. Kemudian kita mulai lakukan penggambaran dari titik kolom ke titik kolom. Kemudian kita lihat dalam view 3 dimensi. Oke, kita klik, kemudian kita coba drag ke bawah permukaan balok baja strip. Kita masuk ke edit type. Untuk spasinya pada horizontal grid kita coba ganti menjadi 1,50 meter. Oke, kita masuk lagi ke edit type, kita coba setting kembali, kita klik OK. Oke, kita coba lihat, kemudian kita masuk ke edit type, kita coba setting kembali sampai kita menemukan bentuk yang baik ya. Nah, setting kembali. Oke, sudah cukup bagus ya, sudah enak dilihat. Baik, kita masuk ke level 1 kembali. Kemudian kita masuk ke wall, kita pilih lagi ya curtain wall, edit type. Oke, kita coba atur kembali unconnected-nya, lalu kita lakukan penggambaran pada sisi-sisi di mana kita memerlukan adanya curtain wall. Oke, kita gambarkan dari titik kolom ke titik kolom yang lain. Oke, kita coba lihat dalam view 3 dimensi. Oke, sudah terbentuk ya. Curtain wall ini sudah menjadi pembatas antara ruang interior dan ruang eksterior. Bagus ya. Coba kita masuk ke edit type, kita coba atur lagi spasi. Type, oke. Kita lihat ya. Baik, sepertinya sudah cocok ya. Sudah enak dilihat. Bagus ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan pintu kamar mandi di lantai 2. Kita klik level 2. Kemudian kita coba atur kembali settingannya, kita aktifkan bayangan. Kemudian kita masuk ke realistik.
Kemudian kita ke view range, untuk unlimitednya kita ganti kembali, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke door, kita pilih salah satu pintu. Oke, seal height-nya kita ganti 5 cm. Kemudian kita coba masukkan pintu pada area dinding kamar mandi. Kita setting kembali untuk jaraknya. Klik door lagi, kita masukkan ke area dinding WC. Begitu juga dengan dinding-dinding di sebelahnya, kita masukkan pintu. Kemudian kita coba cek dan satu ya untuk posisinya, peletakannya. Masuk lagi ke level 2, kita atur kembali jarak dari pintu ke dinding, jangan terlalu rapat ya. Ini fungsinya agar handle pintu tidak sering terbentur ke dinding. Kita kasih jarak sedikit, kita select semua pintu, kemudian kita mirror, lalu kita cerminkan ke area dinding kamar mandi yang berada di sisi sebelah. Kemudian kita klik pintu lagi, kita cari pintu yang lebih besar sedikit. Nah, edit type, masuk ke duplikat, kita beri label nama pintu untuk musola ya, kita kasih ukurannya. Kemudian kita ganti pada baris height, kemudian juga pada baris width. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan pada area dinding untuk area ruangan musola. Kita atur kembali jaraknya, kita klik pintu, kita pilih salah satu pintu ya, kita masukkan kembali ke area dinding yang ada dalam ruangan musola ini. Oke, kita atur kembali jaraknya dan juga posisinya, kita sesuaikan kembali. Untuk seal height-nya kita nggak usah kita ganti dulu ya, kita biarkan 0. Kita lihat dari view 3 dimensi, kita lihat seal height-nya apakah masuk. Oke, masuk ya. Kita coba naikkan menjadi 5 cm. Oke, sudah berada di atas permukaan lantai untuk kaki pintunya. Kita lakukan settingan kembali. Oke, kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah sesuai ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita kembali ke level 2. Kemudian kita pilih wall. Kita pilih dinding bata. Oke, kemudian kita lakukan penggambaran pada dinding lantai 2. Kita buat dinding baru untuk menutupi area musola ya. Kita lihat dari view 3 dimensi. Ini dimaksudkan agar area musola tidak terlalu kelihatan ya dari area makan atau dari area customer. Baik, tahap berikutnya adalah kita masuk kembali ke wall, kemudian di base offsetnya kita ganti,
jadi 400, dan unconnected-nya kita masukkan angka 120. Kita coba lakukan penggambaran di atas dinding bata yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke view 3 dimensi. Kita lihat ya. Jadi untuk area ini sudah tertutup ya. Tadi sebelumnya itu untuk area di atas dak beton ini masih terbuka, sehingga kita memerlukan dinding bata untuk menutupnya. Baik, berikutnya kita akan membuat railing balkon. Kita masuk ke railing, kemudian kita klik line. Kita mulai lakukan penggambaran mengikuti pola balkon yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita klik OK. Kita masuk ke view 3 dimensi. Kita lihat hasilnya. Oke. Masuk ke level 2, kita klik railing balkonnya. Lalu kita lihat lagi dari view 3 dimensi. Kita coba cek ya. Oke, kita masuk ke level 2. Kita klik railing balkonnya, kemudian kita offset sedikit ke dalam ya. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk sedikit ke area dalam balkon ya. Kelihatan lebih manis, lebih bagus. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan railing untuk balkon lagi ya. Kita klik railing, kemudian line, lalu kita lakukan proses penggambaran pada pola balkon yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ikuti saja ya polanya. Oke, kita klik railingnya, kemudian kita offset ke dalam sekitar. Oke, kita ulang ya, kita offset ke dalam 15 cm. Kemudian kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk ya. Kembali ke level 2, ke railing, kemudian kita lakukan penggambaran kembali pada posisi balkon yang lain ya, dari sisi samping bangunan ini. Kita lakukan hal yang sama. Oke, kita klik, kemudian offsetnya kita masukkan ke 15. Kemudian kita lihat dari view 3 dimensi, kita putar sedikit, kemudian kita lihat hasilnya. Bagus ya, jadi lebih kompak untuk bangunan ini. Menarik ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan pintu di area customer lantai 2. Kita pilih door, kita pilih pintu dapur, kita edit, kemudian kita duplikat, dan kita ganti namanya menjadi pintu utama dengan ukuran 1 meter kali
2 meter 20 cm. Kita klik OK, kita atur, kita klik OK, kemudian kita coba untuk memasukkan pintu yang sudah kita setting tadi ke area dinding. Kita atur kembali untuk jaraknya, kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, seal height-nya kita naikkan sedikit. Jadi pintu ini adalah pintu transisi dari ruang interior ke ruang eksterior. Oke, oh ada sedikit problem ya untuk dindingnya. Coba kita klik drag lagi, kita turunkan. Mungkin dinding-dinding ini juga mengalami hal yang sama. Kita coba atur kembali ya. Kita lihat settingannya. Klik, kemudian kita masukkan base offsetnya menjadi 0 ya. Masuk level 2. Kita masuk ke pintu atau door, seal height-nya kita ganti 5 cm, kemudian kita masukkan lagi pintu transisi ini pada dinding yang membatasi antara ruang interior dan ruang eksterior. Kita atur kembali jaraknya. Klik door, kemudian kita masukkan lagi pintunya, atur jaraknya. Oke, atur jaraknya, masukkan lagi, kita sesuaikan posisinya juga jaraknya. Klik door untuk dinding dengan akses menuju balkon, kita masukkan juga pintunya. Posisinya kita atur, jaraknya kita setting kembali. Oke, semua sudah masuk ya pintu-pintunya. Kita coba lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk semua ya. Untuk dindingnya kita atur kembali seal height-nya menjadi 0, sehingga bagian bawah permukaan dinding ini menempel ya pada lantai atau pada lantai 2. Oke, kita atur kembali. Oke, sudah semua ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan rumput untuk pot di lantai 2. Kita klik floor, kita masuk ke pilihannya, kita pilih rumput, kita edit type, kita duplikat, kemudian kita beri label nama rumput pot, klik OK, edit, kemudian kita coba cek di layernya ya. Kalau sudah dirasa cukup, kita OK saja, kita klik OK, kita klik
rectangle, lalu kita lakukan penggambaran pada pot yang sudah kita desain di lantai 2. Kita cek pada view 3 dimensi. Oke, kita klik lagi rumputnya, edit type, edit, kita coba tambahkan ketebalannya menjadi 80 cm atau 70 cm ya. Oke, coba cek lagi, kita coba masukkan angka di height offsetnya sehingga rumput ini mulai naik ke permukaan ya, tidak terlalu tenggelam. Masuk lagi ke floor, height offsetnya kita ganti jadi 100. Oke, kita cancel dulu ya. Kita masuk ke floor, kita ganti height offsetnya menjadi 100. Kita klik rectangle, kemudian kita lakukan penggambaran pada pot yang lainnya. Oke, satu lagi, kita gambarkan lagi di dalam pot yang sudah kita desain sebelumnya. Kita lihat dari view 3 dimensi. Baik, sudah masuk semua ya, rumput di dalam pot sudah menarik ya, cantik kelihatannya. Warna hijau ini memang enak kalau dipandang mata ya. Baik, tahap berikutnya kita akan membuat pembatas jalan raya. Kita klik wall, kemudian kita pilih dinding pot tanaman 2, kita duplikat, kemudian kita beri label nama pembatas jalan raya, kemudian kita klik OK, kita edit, kita coba ganti ya di layer materialnya, new create material, kita rename, kita ganti pembatas jalan, kita cari materialnya, kita pakai stone ya. Kita cari yang bagus untuk desain pembatas jalan raya ini. Kita klik OK, kemudian untuk layer bagian bawahnya kita samakan saja ya untuk materialnya. Oke, kita pilih, klik OK, nah, klik OK lagi. Karena jalan ini terlalu lebar ya untuk akses sirkulasi kendaraan bolak-balik atau keluar masuk, maka kita akan membuat pembatas jalannya ya. Jadi pembatas jalan ini juga seperti pot tanaman, jadi akan kita letakkan pohon nanti yang di dalam pembatas jalan ini atau di pot pembatas jalan ini ya. Oke, kita klik pembatas jalannya, kemudian kita atur kembali base offsetnya. Oke, terlalu jauh ya turunnya. Kita coba naikkan kembali.
Oke, unconnected-nya kita coba masukkan angka juga sehingga proporsional ya untuk ukurannya. Kita klik dinding pembatas jalan ini, kita move ya. Kita cari tengah jalan, as jalan. Oke, kita copy ke sisi sebelahnya. Terlalu jauh ya, klik lagi, kita copy. Oke, sudah enak ya. Posisinya sudah bagus. Kita klik wall lagi, kita atur base, offset dan unconnected-nya, cek masih sama. Ini kita lakukan penggambaran lagi tapi menggunakan arc, jadi dia melengkung ya. Ini kita klik dindingnya, kita coba mirror, kita cerminkan ke sisi sebelahnya. Oke, pas ya. Kita coba move. Oke, kita masuk ke view 3 dimensi, kita lihat hasilnya sudah bagus. Kemudian kita masuk ke floor, kita masuk ke edit type, duplikat, kita pakai material yang sama ya, input 2, make offsetnya kita coba setting kembali, kemudian kita klik line, kita lakukan penggambaran pada pola pot yang sudah tersedia. Kita ikuti saja polanya, kita klik, kemudian kita arc lagi. Oke, sudah jadi. Oke, view 3D. Oke, kita klik rumputnya, kita masuk ke head offset, kita coba naikkan sedikit ya, terlalu tinggi. Masuk ke edit, kemudian kita coba atur kembali head offsetnya. Oke, mungkin sedikit lagi ya. Oke, sudah bagus. Baik, kita kembali ke level 1, kemudian kita klik wall, kita klik curtain wall, kita lakukan settingan, kemudian kita lakukan penggambaran pada denah di level 1. Kita masukkan curtain wall di area yang belum kita masukkan ya. Oke, kita lihat dari view 3D, kita putar sedikit bangunannya. Oke, sudah masuk ya. Nah, kembali ke level 1.
kita masuk ke 3D lagi, kemudian kita klik curtain wall-nya, kemudian kita ganti dengan store font strip 4 ya. Jadi ini adalah curtain wall yang penempatannya memang berada di bawah atau di lantai 1 ya. Kemudian kita menuju ke area resepsionis. Nah, klik dinding batanya, kita geser, kita drag. Oke, kita lihat dari view 3 dimensi. Kita drag dinding pembatas antara ruang luar dengan area resepsionis sampai di bawah permukaan balok baja struktur ya. Ini nanti mungkin bisa dipakai untuk meletakkan label nama dari restoran ini. Cuman pada desain ini memang tidak saya letakkan labelnya. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk penempatan label nama ya. Baik, kita masuk ke window, edit type, kemudian kita duplikat, kita beri label nama Bovenlight, kita klik OK, kita masuk ke dimension, kita ganti height-nya menjadi 40, weight-nya kita ganti menjadi 80 ya, jadi memanjang. Nah, ganti seal height-nya menjadi 1,90 m. Kita tempatkan pada dinding di area kamar mandi ke WC ya. Oke, seperti ini penampakannya. Kita klik Bovenlight-nya atau jendelanya, kita coba tinggikan sedikit. Oke, kita masuk lagi ke window, kita ganti cell height-nya menjadi 230. Kemudian kita masukkan ke area-area di mana Bovenlight ini memang diperlukan ya, di area kamar mandi dan di area urinoir. Baik, berikutnya kita masuk ke level 1. Kemudian kita masuk lagi ke window, edit type, duplikat, kemudian kita beri nama Bovenlight dapur. Weight-nya kita ganti menjadi 1 meter. Kemudian kita letakkan pada dinding di area dapur, sehingga nanti dapurnya punya sirkulasi cahaya dan juga udara yang baik ya. Oke, terlalu rendah, kita klik lagi, kemudian di seal height-nya kita coba naikkan, samakan dengan Bovenlight di sisi sebelahnya. Kemudian kita masuk lagi ke window, seal height-nya kita ganti 230, kemudian kita masukkan lagi pada dinding di area dapur. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke,
Kita coba setting lagi ya. Kita masuk lagi ke window. Kita coba letakkan lagi pada sisi dinding di area dapur. Oke, kita lihat. Kita setting kembali, kita atur kembali. Oke, saya pikir sudah cukup ya untuk penempatan bottleneck ini. Sudah cukup baik, sudah cukup bagus ya. Jadi kamar mandi atau dapur sudah memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang baik. Baik, kita masuk ke level 2. Kemudian kita klik window, kita pilih salah satu jendela ya, bottleneck, pilih edit type, kemudian kita coba duplicate, kita beri nama bottleneck 2 saja, kita klik OK, kemudian seal height-nya kita masukkan angka 230. Kita lakukan proses penggambaran pada dinding di area kamar mandi. Masuk ke view 3D, kita lihat hasilnya. Oke, sudah bagus ya. Kita masuk lagi ke level 2. Kemudian kita lakukan penggambaran pada sisi dinding di area kamar mandi dan urinoir di lantai 2. Oke, di sisi dinding di area musola kita masukkan juga bottleneck-nya. Kita lihat dari view 3 dimensi, kemudian coba kita hapus satu ya, kita masuk lagi ke level 2, klik Windows, bottleneck 2, kita duplicate, kita kasih nama jendela musola. Klik OK, kemudian kita atur kembali height-nya menjadi 120 dan width-nya jadi 40. Seal height-nya kita masukkan angka 40 ya, maksudnya ketinggian dari permukaan lantai 2 40 cm. Kita coba masukkan pada dinding di area musola. Kita sesuaikan ya posisinya. Kita coba lihat dalam view 3 dimensi, sepertinya terlalu kecil ya jendelanya. Coba kita tinggikan lagi, kita klik seluruhannya, kemudian kita masuk edit type, height-nya kita ganti 170. Oke, sudah cukup bagus ya. Masuk ke level 2, kita coba setting kembali untuk jarak antar jendelanya. Oke, sudah semua. Kita coba masuk ke view 3 dimensi, kita lihat lagi.
Baik, tahap berikutnya kita akan memasukkan list blank ya. Kita klik roof, kemudian kita pilih fascia, edit tab, duplikat, kemudian kita beri label nama list blank, kita klik OK, kemudian kita pilih, kita cari materialnya, klik create new material, cari name, kita masukkan nama list blank, kemudian kita masuk ke pencarian material, kita pilih semen. Jadi kita memakai list blank yang terbuat dari bahan semen. Oke, kita klik apply, oke. Oke, masih loading ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Kemudian untuk profilnya kita pakai yang lebih kecil sedikit ya. Kemudian kita masuk ke view 3 dimensi, kita coba meletakkan list blank ini pada sisi bagian bawah dari atap bangunan. Kita klik saja ya di bagian permukaannya. Jika ada kekeliruan seperti ini, kita hapus saja. Oke. Kita coba ulangi ya, kita coba lebih teliti, tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa. Klik OK, pelan-pelan saja kita masukkan, kita klik di bagian sisi atap yang ada kode motif garis berwarna biru. Oke, kita masukkan ke semua sisi atap sehingga list blank ini terpasang atau tercipta. Jadi bentuk dari atau penampilan dari atap ini menjadi lebih real ya. Oke. Baik, semuanya sudah masuk. Oke, satu lagi ya. Nah, oke, semuanya sudah masuk. Satu lagi. Baik, kita lihat tampilannya. Baik, tahap berikutnya adalah kita masuk ke level 1, kita klik window, kita edit type, kemudian masuk ke duplikat, kita beri label nama jendela resepsionis, kita klik OK, kemudian pada kolom dimension height-nya kita ganti menjadi 50 cm dan weight-nya kita ganti menjadi 150 cm. Kita letakkan pada dinding yang berada di area resepsionis. Masuk dalam view 3 dimensi. Kita lihat posisinya. Oke, masih terlalu rendah. Kita coba naikkan lagi ya. Setting kembali. Seal height-nya kita ganti menjadi 1,3. Masuk ke edit type, kita ganti weight-nya menjadi 200 atau 2 meter. Oke, jadi
orang yang bekerja di area resepsionis ini masih bisa melihat keluar ya, pandangannya lebih lepas. Baik, pada tahap ini kita akan memasukkan aksesoris ya, masuk ke level 1, kemudian kita klik komponen, lalu kita pilih, kita cari kloset duduk ya, kemudian kita letakkan pada area WC atau kamar mandi. Oke, kita setting kembali, kita atur kembali sehingga posisinya menjadi lebih baik. Oke, kita klik klosetnya, kemudian kita copy menuju ke ruangan yang berada di depannya ya, atau ruangan yang berada di sebelahnya. Kita copy lagi, kemudian kita select semua kloset duduk, lalu kita cerminkan ke kamar mandi atau WC yang berada di ruangan sebelahnya. Kita masuk lagi ke komponen, kemudian kita cari aksesoris urinoir, masuk edit type, kita oke saja ya, kemudian kita letakkan pada ruangan yang telah kita sediakan untuk menjadi ruangan urinoir. Kita atur kembali sehingga posisinya menjadi lebih baik ya. Kita geser-geser sedikit. Satu komponen lagi, kita pilih urinoir, kemudian kita pasangkan lagi pada sisi dinding di ruangan ini. Oke, sudah cukup baik. Oke, tahap berikutnya adalah kita akan mencoba menaikkan kloset duduk ini dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Kita select semua kloset duduk, kemudian kita copy dan kita paste ke level 2. Kita posisikan yang baik ya, klik OK. Sudah masuk di ruangan kamar mandi di lantai 2. Berikut juga dengan urinoir, kita select, kemudian kita copy, kita ke level 2, kemudian kita paste. Kita posisikan seperti posisi urinoir di lantai 1, kita klik OK. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, kita masuk terus. Oke, kita masuk saja ya, cepat. Oke, urinoirnya sudah terpasang dengan baik. Baik, berikutnya kita coba masuk ke level 1. Kita klik komponen, kita coba pilih kloset duduk. Kita masukkan ke dalam ruangan, di mana ruangan ini akan menjadi ruangan untuk disabilitas ya.
WC untuk disabilitas, kita atur kembali, kita move, kita rapatkan ke dinding, kemudian kita klik, kita copy, masuk ke level 2, kemudian kita paste untuk ruangan disabilitas di atasnya ya. Kita paskan posisinya. Baik, untuk tahap berikutnya kita akan coba memasukkan meja ya. Kita masuk ke komponen, kita pilih meja, kita edit type, kita coba cek kembali apakah ada yang perlu kita setting lagi. Sepertinya tidak perlu ya, kita langsung aja klik OK. Kemudian kita masukkan meja-meja makan ini ke dalam ruangan customer ya. Ke dalam ruangan makan. Kita cek kembali, kita lihat posisinya, kita kembali ke level 1, kita klik mejanya, kita coba perbanyak ya, kita klik copy, kita klikkan multiply-nya, kemudian kita copy, kita perbanyak. Oke, kita sesuaikan dengan area ruangannya. Kita coba susun, akan tetapi jangan sampai menghalangi sirkulasi untuk orang ya. Oke, kita masuk ke view 3D, kita coba lihat. Baik, mejanya sudah masuk. Dikarenakan area lantai satunya atau area customer terlalu luas ya, kita coba membuat kolam ikan di dalamnya. Kita klik wall, kemudian kita edit type, duplikat, kita beri nama dinding kolam ikan ya, kita klik OK, kita edit, kemudian kita atur kembali layernya, kita create new material, kita rename, kemudian kita beri, oke sebentar ya, kita ulangi lagi, kita rename, kita beri nama dinding kolam, kemudian kita cari materialnya, kita coba cari keramik ya, kemudian kita coba cari mosaik. Sebentar, kita coba ulangi lagi, masukin keramik, kemudian kita klik, nah, coba cari mosaik, kita klik double line, kemudian kita klik OK. Lalu untuk bagian core tengahnya kita ganti juga, kita pakai betonnya dan kolam, kita cari materialnya, kita pakai beton atau konkrit, kita pilih salah satu, klik double, lalu kita klik OK. Kemudian untuk layer bagian bawah kita pakai dinding mosaik ya, kita samakan dinding kolam. Untuk ketebalannya oke, sudah cukup ya, klik OK, lalu kita klik art, kemudian kita coba lakukan proses penggambarannya di area indoor dari restoran ini. Kita coba membuat kolamnya sehingga ada view yang menarik di dalam area customer ini. Jadi tidak semuanya meja,
Jadi ketika customer makan, mereka bisa sambil menikmati kolam, atau ketika anak-anak sudah selesai makan atau sebelum makan lagi menunggu ya pembuatan atau proses masakannya, mereka bisa sambil santai melihat ikan di kolam ini. Oke, kita lakukan penggambaran. Prosesnya penggambaran rekan-rekan bisa atur sendiri ya, tidak harus seperti ini. Bisa rekan-rekan sesuaikan dengan keinginan rekan-rekan. Bisa juga bentuknya kotak atau dalam bentuk lain. Masuk dalam view 3 dimensi, ada sedikit kekeliruannya, kita belum atur ketinggian dari dinding kolam ini. Oke, tidak apa-apa, nanti kita coba atur kembali. Kita klik saja ya dinding kolam ini, coba drag dulu, kita sesuaikan berapa sih keinginannya yang akan kita pakai. Kita masukkan angka 100 cm. Kita coba klik semua dinding lagi. Kemudian kita masuk di unconnected, kita ganti angkanya dengan 100 atau 1 meter. Kita coba lihat dalam view 3 dimensi ya. Masuk lagi ke level 1. Kita coba klik lagi dinding-dinding kolam ini. Kita masuk di unconnected, kita coba set lagi. Oke. Kira-kira sudah cukup ya, atau kita setting sedikit lagi. Kita klik, select semua dindingnya, kita masuk di edit type, masuk ke edit, untuk di layer paling atas kita coba ganti materialnya pakai stone. Kita coba cari mana yang bagus ya. Oke, kita klik coba, klik OK. Bagian layer bawahnya kita coba ganti juga ya, pakai material yang sama. Kita klik OK. Kemudian kita masuk view 3 dimensi, kita coba lihat. Oke, jadinya untuk material finishingnya kita pakai batu ya. Berikutnya kita akan membuat lantai untuk kolam ikan ini. Kita klik floor, kemudian edit type, kita duplikat, kemudian kita beri label nama lantai kolam, klik edit. Kemudian untuk struktur bawahnya kita coba ganti ya, pakai material linen, kita ganti dengan beton. Kita cari materialnya, kita masuk ke konkrit, kita coba pilih salah satu materialnya. Nah, klik OK. Kemudian untuk lapisan atasnya kita create new material, kita rename, kita beri label nama lantai kolam, kemudian kita cari materialnya, keramik ya, kita pilih mosaik, kita klik OK. Kemudian untuk ketebalannya kita coba atur kembali, klik OK kalau sudah cukup. Kemudian kita klik OK lagi. Make offsetnya kita masukkan angka 10 cm. Kita klik up.
Kemudian kita lakukan proses penggambaran mengikuti pola dinding kolam ikan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Pelan-pelan saja kita buatkan gambar atau desainnya, tidak perlu terburu-buru. Kita ikuti saja polanya. Oke, kita hapus saja jika ada kekeliruan. Kita klik up lagi, kemudian kita lakukan proses yang sama. Klik drag, up lagi, oke. Ada sedikit selisih, kita klik, kita hapus saja, kita buat lagi. Oke, untuk polanya sudah terbentuk, kita klik OK, kita lihat hasilnya, kita masuk ke view 3 dimensi. Oke, lantai kolamnya udah tenggelam ya, kita masukkan ke height offsetnya, kita ganti angkanya 50 sehingga lantai kolamnya masuk atau naik ke permukaannya. Masuk ke edit type, klik edit lagi, kita ganti betonnya, ketebalan betonnya kita ganti ya. Oke, kita masuk ke height offset, kita ganti coba kita 20. Masuk ke edit type, kita oke dulu ya. Oke, sudah masuk ya. Kita ganti lagi height offsetnya. Oke, lantainya sudah terbentuk ya. Baik, untuk tahap berikutnya kita akan coba memasukkan air kolam ya ke dalam kolam ikan ini. Kita klik lantai dari kolam, kita copy, kemudian kita coba paste ya pada posisi yang sama. Klik OK. Oke, kita masuk di view 3D, kita klik lantai yang kita copy tadi, kita naikkan elevasinya di height offset, kemudian masih dalam keadaan select ya, kita edit type, duplikat, kita beri label nama air kolam, kita klik OK, kita edit, kemudian kita hapus salah satu layernya, kita pakai satu layer saja, kita create new material, rename, kita beri label nama air kolam, kita cari materialnya, kita masukkan water, kita pilih salah satu air yang mau kita pakai ya untuk kolam ikan ini. Kita coba satu-satu, kira-kira mana yang bagus. Kita klik apply, kita klik OK, kemudian untuk ketebalan airnya kita masukkan angka, kita klik OK. Oke, kita naikkan lagi elevasinya di height offset. Oke, kita naikkan sedikit, yang tinggi kita turunkan sedikit lagi ya. Baik, air kolam sudah masuk dalam kolam ikan
yang kita rencanakan ini. Baik, kita kembali ke level 1, kemudian kita klik meja-meja customer atau meja makan ini, kita copy, kemudian kita letakkan pada area ruangan di mana dibutuhkan adanya meja customer atau meja makan ini ya. Kita coba sesuaikan posisinya, jangan sampai menghalangi sirkulasi orang untuk berlalu lintas ya, atau keluar masuk. Oke, kita move sedikit, kita atur kembali, jangan sampai terlalu rapat ya, dengan dinding kolam. Oke, kita coba lihat dari view 3 dimensi. Baik, semua meja sudah masuk ya di lantai 1. Kelihatannya lebih padat, lebih kompak ya. Baik, untuk tutorial selanjutnya kita masuk ke part 4 ya.